Soal usulan dari Kementerian Agama terkait dengan biaya haji kepada DPR, sebenarnya alasannya apa dan pertimbangannya seperti apa sih Pak Dirjen? Ada beberapa faktor yang kita lihat ya, yang nanti berpengaruh pada pembiayaan ya. Pertama tentu saja karena semua kegiatan itu diselenggarakan di luar negeri gitu ya. Karena itu biaya menggunakan kurs asing ya. Nah, kita melihat fluktuasi dolar ya, akan seperti apa kira-kira pada bulan April ya, atau Maret, April, Mei akan seperti apa. Nah, sekarang kan 15,7, 15,6 ya, terus naik turun gitu ya. Nah, kemarin kita berdiskusi dengan berbagai pihak, nah, kita ajukan 16.000. Nah, tapi nanti kita akan lihat seperti apa sebetulnya untuk dolar itu. Dan pembayaran kita kan dalam bentuk real. Nah, real itu kan dengan dolar ngikut. Ya, jadi flat, dolarnya naik pasti realnya naik. Dolarnya turun, realnya turun. Nah, itu berpengaruh pada semua aspek, terutama untuk layanan di luar negeri. Ya. Untuk dalam negerinya tentu di situ adalah pesawat, gitu kan? Pesawat juga sama. Untuk aftur dan lain-lain itu juga dolar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kuantitas layanan. Ya. Kuantitas layanan ini kita perbaiki untuk tahun ini. Yang sebelumnya misalnya tahun lalu anggaran makannya kan terbatas. Kita ingin standarkan itu. Kalau layanan makan 3 kali, maka dari mulai pagi, siang, malam itu juga standarnya sama. Ya. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu lah misalnya, di mana untuk sarapan pagi itu sangat minim gitu ya, biaya yang kita gunakan. Karena memang tahun lalu diprioritaskan untuk 2 kali makan. Tapi karena banyak lansia, ya 61.000 orang, kemudian kita ambil kebijakan untuk bisa juga ada sarapan. Nah, ini kelihatannya untuk tahun depan kita harapkan juga makannya bisa lebih baik. Ya. Untuk pagi, siang, malam itu standar semua lah, gitu ya, untuk masyarakat Indonesia. Saya kira di dua faktor itu, belum inflasinya kan, kenaikan persentase. Jadi hampir semua negara juga mengalami kenaikan. Gitu ya. Kemarin Malaysia Anda mungkin baca berita kan, sudah naik. Nah, kita pun sebetulnya ingin melakukan penyesuaian. Kami dari Kementerian Agama tentu saja inginnya juga biaya itu serendah-rendahnya kan, tapi layanan juga tidak boleh berkurang. Nah, inilah kompromi di situ saya kira. Untuk pajak di Saudi kan juga sudah mulai diberlakukan dan lain sebagainya. Nah, ini perhitungan-perhitungan itu yang berpengaruh pada biaya. Jadi saat ini kita masih merumuskan BPIH-nya, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya total keseluruhan. Jadi kalaupun nanti misalnya informasi dari penerbangan yang saat ini ya dari Kementerian Perhubungan dengan pihak penerbangan ada informasi yang lebih valid, ya tentu saja kami senang sekali kalau bisa turun. Gitu ya. Nah, tapi yang kami tidak ingin terjadi kan nanti sudah diketuk harganya rendah, tapi pas pelaksanaan ternyata semuanya tinggi. Nah, itu yang berat. Nah, jadi kita antisipasi di situ. Dan kami lihat ya penurunan pun tidak akan terlalu jauh kan dari situ. Dan nanti kita diskusikan dengan Komisi 8. Itu kan dari 90 menjadi ke 105 juta ya Pak. Apakah itu udah perhitungan minimal, apa itu memang perhitungan maksimalnya dari Kementerian Agama? Ya, itu belum maksimal, itu moderate. Ya. Jadi kita ajukan moderate. Ya. Dan faktor-faktor yang berpengaruh kan seperti saya sampaikan tadi, di antaranya dan yang paling utama itu adalah kurs